Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا معشر المسلمين والمؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Hadirin sidang salat Jumat, kaum muslimin jamaah Masjid Al-Hamra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sudah menjadi keputusan Allah secara final bahwa manusia berbahagia di sisi Allah hanya dengan mengikuti perintah Allah taala, menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, mengikuti daripada sunnah baginda agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, mengikuti sunnah Nabi, maka dijamin untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat nanti. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan sudah meninggalkan kita cukup jauh. Hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Syawal. Ramadan pasti berlalu dengan takdir Allah Ta'ala. Ramadan pasti meninggalkan kita, tetapi semangat dan roh Ramadan tidak boleh pupus daripada hati dan raga kita. Karena inti daripada ibadah Ramadan itu bagaimana kita menggunakan kegiatan Ramadan, ritual Ramadan, semangat Ramadan pada 11 bulan yang akan datang. Dari sinilah diantaranya seorang ulama tabi'in yang terkenal, ataupun ulama tabi'in yang terkenal, diantaranya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau menasihati kita ketika datangnya hari raya. Beliau berkata, laisal aid liman labisal jadid, bukanlah hari raya untuk hanya orang yang berpakaian baru, walakinnal aid liman khafa bil wa'id, tetapi hari raya hanya untuk orang yang takut akan ancaman Allah Ta'ala. Laisal aid liman labisal jadid, bukanlah hari raya hanya untuk orang yang berpakaian baru, walakinnal aid liman imanuhu yazid, tetapi hari raya hanya untuk orang yang bertambah keimanannya. Laisal aid liman akalal lazzat, bukanlah hari raya hanya untuk orang yang mempunyai makanan yang lezat, walakinnal aid liman khafa bizzat, tetapi hari raya hanya untuk orang yang takut kepada zat Allah Ta'ala. Laisal aid liman raqibal mataya, bukanlah hari raya hanya untuk orang-orang yang menggunakan kendaraan bagus, walakinnal aid liman tarakal khataya, akan tetapi hari raya hanya untuk orang yang dia meninggalkan dosa-dosa kepada Allah Ta'ala. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, setiap ulama sejak zaman dulu sampai hari ini, setelah berlalunya Ramadan, yang mereka bahas adalah kembali mengukuhkan keistiqomahan umat Islam. Sehingga ulama bersepakat, istiqomah hukumnya adalah wajib dalam beragama. Siapa yang meninggalkan istiqomah,
maka dia akan terkena dosa-dosa, maka dia akan termasuk dalam ancaman-ancaman, maka dia akan termasuk dalam orang yang diancam masuk neraka ataupun mendapat laknat Allah Ta'ala bila dia tinggalkan daripada istiqomah. Karena inilah hakikat dari kehidupan kita. Baginda Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Innallaha la yandur ila suwarikum wala ila ajsamikum wa fi riwayah wala ila amwalikum." Sesungguhnya Allah tidak pernah memandang seseorang dari bentuk rupanya, dari bentuk tubuhnya, dari aksesoris keduniaannya, pangkat jabatan hartanya, tetapi walakinna yandur ila qulubikum wa amalikum. Allah hanya melihat daripada amalan kita, hati kita, amal soleh kita. Dan inilah yang akan kita bawa mati, hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Sehingga ulama bersepakat istiqomah setelah Ramadan wajib. Harus dipakai daripada semangat Ramadan. Harus dipakai filosofis Ramadan dalam kehidupan kita 24 jam sampai ketemu bulan Ramadan yang akan datang lagi. Hadirin, para ulama mengatakan istiqomah adalah artinya terus menerus dalam arti bahasa kita ataupun konsisten. Tetapi dalam pandangan syariat lebih lengkap lagi, istiqomah adalah ayyasbutal insanu ala syariatillah. Teguhnya pendirian seseorang dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Di tanggal tua dia ibadah, di tanggal muda ibadah, dalam keadaan senang dia ibadah, dalam keadaan susah ada musibah dia ibadah, siang malamnya ibadah, dalam keadaan punya pangkat ataupun tidak punya pangkat dia ibadah, dalam keadaan punya uang ataupun tidak tetap dia ibadah. Karena inilah tujuan hidup kita. Betapa zolimnya satu manusia, diciptakan oleh Allah, diberikan hirupan udara badannya, diberikan makan minum, diberikan lancar daripada rezekinya, badannya diberikan sehat oleh Allah Ta'ala, tetapi yang disembah Tuhan selain Allah. Hamba yang begini adalah betapa zolimnya kepada Allah. Allah firmankan tujuan hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Az-Zariyat 56 Allah katakan bahwa aku tidak ciptakan bangsa jin, aku tidak ciptakan manusia illa liya'buduni, kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Padahal kata-kata liya'buduni Allah berikan cuma huruf yang sangat ringan, nun dengan kasrah di bawahnya, bukan fathah, bukan dhamma, dan dia harus kasrah di bawahnya, illa liya'budu, kecuali kalian hanya untuk menyembah Memang ringan hadirin diucapkan dengan kasrah dan satu huruf saja, tetapi artinya sembahlah aku yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini. Hadirin para jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, dari sini para ulama menyatakan hukum istiqomah adalah wajib, fardhu ain. Seseorang yang meninggalkan istiqomah akan terkena dosa-dosa besar kepadanya. Ada ancaman neraka dari Allah Ta'ala, bukan untuk orang kafir, Pak. Kalau orang kafir memang sudah selama-lamanya di neraka, tetapi ada orang Islam yang masuk neraka gara-garanya tidak istiqomah. Contoh yang pertama, dalam surat ke-74, surat Al-Muddatsir. Hadirin sidang salat Jumat, para ulama kita semuanya risau akan keadaan umat. Paling tidak kita yang bukan ulama bisa menghafal Al-Quran juz 30 ataupun juz 9, juz 29 secara mungkin. Kita yang bukan ustaz, kita yang bukan ulama, hafalah dari surat Tabarok sampai surat An-Nas. Paling tidak begitu risau para ulama, kecuali para ulama yang memang mereka sudah harus menghafal daripada 30 juz. Hadirin, dalam juz ke-29 ini surat Al-Muddatsir, surat ke-74, Allah mengatakan satu lafaz tentang neraka Saqar, dan ini tidak didapati dalam ayat yang lain. Hanya ada dalam surat Al-Muddatsir, terutama pada ayat ancamannya dari 39 sampai 43. Ketika Allah bercerita tentang penduduk surga, illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun. Penduduk surga ketika mereka sudah masuk surga, mereka bisa melihat penduduk neraka. Itu siapa di neraka? Itu kerabat kita, itu tetangga kita, itu teman kerja kita, itu teman kuliah kita, bisa kelihatan. Sehingga mereka bertanya-tanya, anil mujrimin, kenapa kalian masuk neraka? Pertanyaannya adalah masalakakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka Saqar? Ini neraka bukan untuk orang kafir, Pak. Ini untuk orang Islam yang tidak istiqomah. Qalu, penduduk neraka menjawab, lam naku minal musallin, kami tidak sholat. Tidak istiqomah sholat diancam dengan neraka Saqar. Walam naku nut'imul miskin, kami tidak bayar zakat.
Kami tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Diancam dengan neraka sakor. Bukan untuk orang kafir, Pak. Untuk orang beriman yang tidak istiqomah. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami bicaranya perkara-perkara yang sama sekali tidak ada bukti dan faktanya. Penyebar hoax dan sebagainya. Ini diancam dengan neraka sakor. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Contoh yang kedua adalah seorang suami yang tidak peduli kepada istri dan anak-anaknya. Seorang suami yang hidup cuma mencari duit, yang tiap harinya dia berikan kepada anak istrinya cuma daripada yaitu perkara-perkara yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Dia perhatikan memang masalah makan minumnya, tetapi rohaninya kosong melompong. Ini orang tua suami kayak begini dikatakan oleh Nabi Dayyus. Ancamannya apa? Kalau suami yang tidak istiqomah membimbing keluarganya menjadi keluarga yang baik, dia biarkan daripada istrinya, dia biarkan daripada anaknya keluar tanpa menutup aurat, dia biarkan anak istrinya tidak mengerti bacaan Quran. Ini suami yang dayyus. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya riwayat Imam Dailami, wa izzati innahu la yaskunuha mudminu khamrin. Orang Islam yang tidak istiqomah minum dari yang halal, dia minum khamr, dijamin masuk neraka kata Allah. Yang kedua adalah ad-dayyus. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mad dayyus? Itu siapa laki-laki dayyus? Nabi menjawab, man yukirru fi ahli, suami yang membiarkan istri anaknya tidak beragama. Keburukan ada dalam diri mereka, tapi dibiarkan oleh sang suami. Suami yang seperti ini tidak istiqomah di jalan Allah, diancam dengan neraka. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Begitu pentingnya kita istiqomah ini. Sebagaimana kita sibukkan diri kita untuk berpuasa, untuk tarawih, untuk tahajud, berakhlak mulia, itu semuanya kita bawa di luar Ramadan, di 11 bulan. Karena seperti tadi hadirin yang kami katakan, bahwa Allah yang ada di bulan Ramadan sama dengan Allah yang ada di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan sebagainya. Nabi Muhammad sunnahnya yang kita jalankan di bulan Ramadan sama dengan Nabi Muhammad yang sunnahnya kita jalankan di bulan ini, Zulqa'dah dan seterusnya. Yang ketiga contohnya hadirin, orang Islam yang dia tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Sehari-harinya cuma sibuk mencari pekerjaan, mencari nafkah, tapi tidak pernah menyentuh Al-Quran. Ini diancam orang Islam yang tidak istiqomah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam hadis riwayat Imam Ibn Abi Syaibah, nomornya pun sudah masuk dalam 30.000 sekian. Nabi SAW bersabda bahwa Al-Quran syafi' musyafa', Al-Quran bisa memberikan pertolongan, musyafa', Al-Quran diperkenankan pertolongannya oleh Allah. Kemudian wa mahil musaddaq, Al-Quran bisa memberikan persaksian dan diterima persaksiannya oleh Allah. Faman ja'alahu amamahu, siapa yang jadikan Al-Quran di hadapannya, qadahu ilal jannah, Al-Quran yang demikian akan membimbing masuk ke dalam surga. Anda yang istiqomah baca Quran minimal 1 hari 1 juz, setengah juz, tidak bisa setengah juz, 1/4 juz, 1/8 juz, minimal 1 lembar setiap hari kita baca hadirin. Al-Quran akan menjaga kita dari alam kubur sampai masuk jannahnya Allah Ta'ala. Ketika munkar makir datang kepada mereka saja yang rajin interaksi dengan Al-Quran, Al-Quran berkata, kamu mau pukul hamba Allah ini, dia baca aku, kalau berani pukullah aku, kata Al-Quran. Bagaimana kalam Allah akan dipukul oleh malaikat munkar nakir? Tetapi kalau orang itu tidak istiqomah, ditinggalkan istiqomah dalam bacaan Quran, berinteraksi dengan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, justru Al-Quran berkata, ya Allah, hambamu ini tidak pernah baca aku, hambamu ini tidak mengamalkan aku. Maka Al-Quran sendiri menjerumuskan orang ini hadirin yang tidak istiqomah masuk ke dalam neraka. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Ketika seorang datang sakarat maut hadirin, nyawa akan meregang dari ujung kaki kita sampai ujung rambut kita dicabut oleh malaikat maut. Prosesinya itu bisa kita undang malaikat maut dengan wajah putih berseri dengan istiqomah. Tapi kalau Anda ingin mengundang malaikat maut mengangkat nyawa kita, mencabut nyawa kita dengan sekeras-kerasnya, menghadirkan wajah yang hitam legam sangat menakutkannya, silakan tidak istiqomah, silakan tidak sholat, silakan tidak berbaik dalam akhlak. Maka Anda mengundang malaikat maut datangnya dengan wajah yang hitam legam dan sangat garam. Tetapi kita bisa mengundang malaikat maut datang kepada kita. Yang kematian ini adalah perkara yang pasti dan pasti. 70 kali lebih malaikat maut memeriksa daripada kontrakan kita sudah habis atau belum. Dan itu bisa kita undang hadirin. Dalam ayatnya Allah firmankan dalam surat Fussilat ayat 30.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang telah meyakini Tuhan kami hanya Allah, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat-malaikat turun. Dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya Imam Ahmad rahimahullah. Dalam hadis Imam Ahmad derajatnya hasan, Nabi ceritakan daripada sababun nuzul ayat ini dengan penjelasannya. Orang yang istiqomah, malaikat maut datang kepada mereka beserta malaikat pengering dengan wajah putih berseri seperti sinar matahari. Mereka membawa kain kafan surga, mereka membawa daripada minyak wangi surga, untuk ketika dicabutnya nyawa orang beriman yang istiqomah ini akan dibalut dengan yaitu kain kafan surga, serta akan diberikan minyak wangi dari surga yang tidak akan bisa dibeli dengan harta seberapapun. Hadirin sidang sholat Jumat. Yang kedua, keutamaan istiqomah. Orang istiqomah, Allah akan jamin dengan husnul khotimah. Orang istiqomah yang ketiga adalah dicintai Allah dan Rasulnya. Orang yang istiqomah ketika dia dalam masa uzur, masa sepuhnya, usia sudah 80, 90 tahun, udah nggak bisa ke masjid, sudah tidak bisa baca Quran karena mungkin matanya sudah rabun, matanya sudah cacat, hadirin, dan tidak bisa sholat kecuali di pembaringannya. Nabi bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, kata Nabi adalah orang istiqomah masa mudanya, masa sehatnya. Ketika masa sepuh sudah tidak bisa untuk ke masjid, pahala tetap dihitung oleh Allah, sekalipun sholatnya sendirian di rumah tetap dihitung 27 derajat. Terbukti daripada ketika masa sehat, masa muda di istiqomah, Allah berikan masa tuanya, pahala tetap mengalir. Ini padahal belum meninggal lagi, hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Terakhir, apa itu kiat-kiat istiqomah? Bukan yang berbicara adalah orang yang suci, yang berbicara bukan orang yang sudah benar, sudah dijamin surganya. Ini kita sama-sama untuk saling mengingatkan. Begitu pentingnya istiqomah. Yang pertama adalah di mana saja kita berada, jalankan perintah Allah, jauhi larangannya sekuat tenaga. Yang kedua, hadirin, ikutilah sunnah Nabi 24 jam dalam cara berpakaian, makan, minum, berjalan, berkendara, beribadah. Ikutilah sunnah Nabi. Yang ketiga, hadirin sidang sholat Jumat, untuk mencapai istiqomah, kiat yang ketiga adalah mengaji ilmu agama. Tidak mungkin kita akan bisa istiqomah tanpa ilmu agama. Yang keempat adalah selalu dalam keadaan amal, beramal karena Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kelima adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Kita mau istiqomah, hadirin, dalam iman dan amal soleh, tapi bergaulnya dengan orang-orang yang tidak baik. Kata para ulama, siapa yang bergaul dengan tukang pandai besi, sekalipun dia tidak langsung memegang alat pandai besi itu, pulang ke rumah bajunya akan bau sangit, bakar-bakaran juga. Tetapi kalau dia bergaul dengan orang yang jualan minyak wangi, tiap hari di situ dia 12 jam di rumah itu, di toko itu, insya Allah pulangnya juga harum. Hadirin, yang keenam adalah mujahadatun nafs. Dalam setiap amalan wajib kita untuk sungguh-sungguh. Yang terakhir adalah yang ketujuh, kiat istiqomah, jangan lupa berdoa kepada Allah. Kita cuma berusaha dan wajib untuk berdoa, hadirin. Allah yang menentukan itu semua. Takdir Allah bisa kita rubah dengan cara berdoa. Ya Allah, berikanlah kepada kami hakikat istiqomah itu. Berikanlah keimanan, keislaman sampai meninggalnya kita. Ya Allah, kasih hidayah kepada orang-orang yang belum beriman kepada Engkau. Dan istiqomahkan mereka juga dalam iman dan amal soleh. Hadirin sidang salat Jumat, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan dunia akhirat, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak cucu kita dijadikan orang-orang yang soleh-solehah. Negeri kita Indonesia dijauhkan daripada musibah, malapetaka, bencana, dan kaum muslimin semua di penjuru dunia termasuk yang di Palestina. Allah berikan kepada mereka terbaik daripada takdir Allah Ta'ala. Allah mudahkan urusan mereka, diangkat daripada musibah ke atas diri mereka. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wastaghfiruh innahu